Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Indah Aryani di program podcast Women Founders Indonesia Suara Perempuan. Saat ini saya bersama dengan Luna Maya, aktris yang juga pengusaha dan pemimpin perempuan Indonesia. Melalui bisnis kecantikannya Nama Beauty yang didirikan pada 2019 dan Travel Secret Media atau biasa disebut TS Media ID, dan yang sedang juga digagasnya lagi adalah Role Entertainment. Jadi ada banyak sekali bisnis yang dikerjakan Luna saat ini, juggling di sela-sela kesibukannya, syuting dan sibuk di showbiz ya Luna ya. Apa kabar nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Tadi abis tenis ya 3 jam katanya. Lumayan, jadi agak kayak dehidrasi dikit nih, kayaknya pusing-pusing. Pusing-pusing yang kebanyakan olahraga gitu. Tapi sehat ya. Amin. Segar. Semoga. Tapi itu kelihatan di wajahnya. Berpendar cerah sekali. Apa kabar Indah? Baik. Aku aneh deh manggilnya Indah. Tadi udah janjian manggilnya apa nama? Luna aja. Kalau aku juga dipanggil Indah ya gitu. Padahal aku maunya manggilnya Mbak. Oke. Mbak Indah ya. Ya boleh. Oke. Luna. Nih cerita sedikit boleh nggak sih dari showbiz ke bisnis gitu ya, dari di tengah kesibukan Luna beraktivitas di dunia entertainment gitu ya, terus tiba-tiba muncul ide untuk bikin bisnis gitu, untuk memulai bisnis, itu gimana ceritanya sih? Kalau ditanya keinginan tuh udah dari dulu ya gitu. Bahkan dari aku kecil aja, aku mungkin udah beberapa kali cerita di podcast gitu. Aku udah tertarik dagang itu udah dari kecil gitu, karena mungkin aku ngeliat di orang tuaku ya. Maksudnya yang seniman di keluarga tuh bapakku gitu. Jadi yang lebih ke dagang bisnis gitu ibuku gitu. Walaupun mereka bekerja bersama gitu ya, punya garment zaman dulu, bikin batik. Mereka kolaborasi lah berdua, ibuku yang produksi, yang dagang gitu, yang jualin gitu. Kita ada toko gitu. Terus bapakku tuh yang mendesain gitu kali ya yang. Iya, jadi bapakku tuh dulu dia suka mahat. Terus dia bikin capnya itu dari desainnya dia. Terus sama ibuku dicap gitu di kain, dijadiin sarung, dijadiin dress, dijadiin apa, terus ya garment lah zaman itu. Dan itu usaha mereka berdua. Ya mungkin aku ngelihat seniman dan entrepreneur tuh ada di ibu dan bapakku gitu. Jadi mungkin udah mengalir di entrepreneur sebetulnya udah ada dalam darahnya. Karena udah ngelihat orang tua juga udah dagang dari kecil betul. gitu. Terus kalau seniman, bapakku musisi gitu, terus udah gitu pelukis juga, dan dia bisa mahat juga. Jadi mungkin dari sisi itu. Makanya waktu kecil juga aku pernah cerita juga ini. Aku kalau nggak salah umur 6-7 tahun lah ya. Aku sama teman-temanku gitu buat kalung dari bunga, terus aku ke pantai jual-jualin ke bule-bule gitu. Banget sih. Dan aku realize gitu, oh ternyata jiwa dagang gue tuh dari kecil ya gitu. Dan jadi memang kalau akhirnya Luna sekarang bikin nama, bikin TS, bikin Role Entertainment tuh sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa ya, karena ternyata jiwa entrepreneur itu udah dari 6 tahun, 7 tahun udah muncul gitu, sudah bisa berbisnis sendiri gitu. Iya benar, tanpa aku sadari gitu, baru nyadar sekarang iya ya dari kecil gue dagang ya gitu. Tapi memang mungkin yang sedikit berbeda mungkin dari pengusaha lain. Kalau aku kan berangkatnya dari Bali ya, kita tuh pengusaha bukan apa ya, bukan korporasi yang mungkin seperti orang lihat di Jakarta gitu. Jadi kita bermulainya ya atas kemampuan kita. Aku nggak lulusan bisnis ataupun aku sekolah di luar dan belajar bisnis juga enggak. Semua everything learning by doing aja gitu. Yang aku ngerti juga ya very simple, very basic gitu ya mau usaha ya kita lihat cost-nya, variabel cost-nya apa aja ya kita jual ya harus ada marginnya di situ, yang very simple gitu. Nah akhirnya semua berjalan aja karena punya hasrat untuk bekerja lebih dari di dunia entertainment tuh udah lama juga gitu. Makanya sempat mencoba bisnis tapi tidak
menjalankan sendiri. Jadi partneran sama orang awalnya gitu. Itu 2007, 2006. Itu partneran sama orang. Kita bikin clothing line zaman dulu namanya LM4 Hardware. Zaman dulu banget. 2007 kalau nggak salah. Dan zaman-zaman itu masih offline. Kita ada di setiap mall tuh waktu itu. Tapi itu aku bermitra dengan orang. Jadi memang nggak in charge penuh kali betul ya. Betul gitu. Jadi memang kayak namaku dipakai license-nya lah gitu. But at that time, I thought when we're doing business together gitu, kayak aku juga punya say dong, aku juga punya in charge untuk melakukan apa ya kegiatan operational yang aku ingin lakukan, misalkan dari desain, dari pemilihan ini dan itu. Tapi waktu itu tuh nggak pernah di-involve secara lebih gitu. Jadi selalu punya rasa penasaran dan eager yang gede banget. Untuk gue kalau mau bikin bisnis, gue mau turun langsung gitu. Karena gue mau belajar pada saat itu. Akhirnya berjalan selama 7 tahun seperti itu, aku akhirnya kayak udah deh, aku berhenti bermitra dengan partnerku waktu itu. Akhirnya aku 2013 bikin sendiri. Waktu itu Luna Habits, sekarang udah nggak ada karena ternyata memang retail udah berubah ya alurnya sekarang. Betul. Karena aku juga lebih serius di nama, aku pikir udah deh, pilih aja deh, aku nggak bisa terlalu banyak ya. Ya udah berjalannya waktu, banyak juga yang aku invest kayak misalkan di F&B, di apa tuh aku nggak operation, tapi aku lebih kayak ngelihat kayaknya ini punya potensi nih, invest jadi deh cuman gitu. Invest aja gitu ya. Tapi yang benar-benar running sendiri itu justru Luna Habit waktu itu. Itu clothing line aku, tapi memang apa ya, cukup pembelajarannya cukup gede banget gitu, karena memang benar-benar learning by doing gitu. Yang tadinya nggak ngerti marketing, nggak ngerti ya nggak ngerti lah gitu, tiba-tiba berhadapan dengan yang namanya FOB, CMT gitu, beli kain terus dealing with a supplier gitu-gitu. Jadi rinciannya tuh banyak banget yang aku pelajari gitu. Oh ternyata to build a business dari scratch, dari nol tuh kayak gini tuh caranya gitu. Akhirnya mulai belajar. Pada saat itu belum ada mungkin kayak ilmu bisnisnya ada nggak sih sebetulnya pada saat itu? Enggak ada. Cuman pengalaman yang bikin clothing line pertama itu. Iya, jadi karena pengalaman itu dan ya yang aku tahu ya memang ya kalau jualan ya udah, kita punya produk, kita pasarin, ya kita jual gitu. Ternyata, baru belajar, ada target, ada cost kita, ada pegawai, ada ini, ada itu. Ternyata banyak banget ya small detailnya yang kita harus perhatiin dan kita pelajarin gitu. Ya akhirnya mulai dikit-dikit lah lebih ngerti gitu. Walaupun sebenarnya waktu di Luna Habit itu aku nggak terlalu kayak 100% understand gitu, tapi I get the idea. Mungkin karena waktu itu aku nggak punya partner kali ya. Jadi benar-benar bisa mencurahkan sendiri ya? Iya, kadang-kadang kan dalam bekerja itu mungkin ada tipikal orang yang kalau berusaha senangnya sendiri gitu. Jadi dia punya staff, dia bisa kolaborasi dengan staffnya gitu. Tapi kalau aku tuh tipikal yang I think I need a partner juga ya gitu. Kayak at least dia expertise-nya di apa nih, so kita bisa tukar pikiran. Kalau aku sih, I think I'm in the creative side, terus visionnya yang aku pengen tuh seperti apa. Tapi kalau operation is another level ya gitu. Itu yang waktu itu aku sadari memang kayaknya I'm not there yet in operation wise gitu. Tapi ya berjalannya waktu, kadang-kadang aku orangnya kan nekat ya, suka coba aja, sikat aja, terus pantang mundur gitu. Akhirnya 2018 ya, aku mencoba merambah sesuatu yang baru gitu. Masuk ke ini beauty. Dan 2019 aku launch. Nah kalau itu juga berdua sama partnerku, cuma sekarang dia agak behind the ini aja gitu. Ya dia sebagai passive investor aja gitu. Jadi Luna yang daily basisnya mengerjakan gitu ya. Benar, sebenarnya ya excuse me. Jadi waktu 2021 kita
dapat investment gitu yang lumayan apa ya, bisa dibilang luar biasa juga gitu. Aku juga nggak nyangka kalau selama ini aku bisnis bisa dapat investment sebesar itu tuh, aku kayak wow, kaget juga. Itu dan untuk nama nih? Untuk nama. Nah, karena aku dapat investment, aku punya tanggung jawab yang lebih besar di situ. Makanya aku yang Luna Habit, yang clothing line aku stop gitu, karena menurut aku juga the amount of time sama yang dihasilkan kayak aduh udah mulai nurun nih gitu. Terus udah bener, terus persaingan juga kayak local brand clothing waktu itu udah mulai turun juga. So I thought udahlah, daripada cuma ngabisin waktu dan aku juga nggak fokus di sana, better I close it. Jadi aku fokusnya di nama gitu. Nah, ketika membangun nama itu Lun, ada ini nggak sih visi atau misi yang ingin Luna bawa gitu ke dalam nama ini? Oke, aku sih sebenarnya aku tuh ini ya, aku sebenarnya seorang perempuan yang sangat simple gitu, praktis, simple, nggak terlalu suka dandan yang terlalu tebel-tebel ataupun aku nggak terlalu suka yang menor gitu. Dan aku rasa juga banyak perempuan di luar sana yang seperti aku gitu. Makanya pada saat buat nama tuh aku apa sih gitu, who is Nama, what is Nama, and then we came out with a slogan, a better simple self care gitu. Jadi kita berkomitmen tuh kita mau arahnya ke clean beauty, dan aku juga suka dengan sustainability gitu. I know sustainability sekarang agak mahal ya, but we are trying towards that, arahnya ke sana gitu. Terus juga clean beauty, which is we are vegan, ingredientsnya juga kita pilih yang harmless, yang benar-benar baik untuk kulit dan juga lingkungan gitu. So, and I like the idea of multifunction, easy tapi efektif gitu. Karena aku percaya juga di luar sana banyak yang pengennya praktis gitu. Gitu. Misalkan our product tuh ada satu yang bisa lip cheek eye, terus juga misalkan our mascara tuh juga ada ada kayak serum oilnya untuk bikin bulu matanya juga nggak cepat kering. So multifunction yang selalu aku pengen tampilkan gitu, yang pengen aku kasih ke audience gitu. And then konsumen gitu. Terus that was the idea gitu. Terus juga kita kalaupun ngeluarin produk nggak mau terlalu range-nya banyak-banyak warnanya, yang bisa dipakai hari-hari, yang bisa pakai mau pagi, siang, malam. So optionnya memang nggak banyak, tapi it's a very basic produk gitu loh. Tapi juga kalau untuk skincare juga pengennya yang basic tapi yang efektif, dan bisa menjawab kegelisahan perempuan lah gitu. Mereka rata-rata pengennya yang bisa mencerahkan wajah dan juga pastinya anti aging ya gitu. So we don't have a lot of SKUs gitu, tapi we wanna focus a good quality gitu, karena akunya sendiri juga pakai gitu. Jadi pada bikin tuh aku lumayan picky sama ingredientsnya gitu, makanya harganya karena bisa mau pakai sendiri. Iya, karena bisa dibilang kita range harga kita lumayan di premium, 100 ribuan tuh agak premium sih gitu. Competition kita tuh di bawah 100 ribu dan ya gitu deh gitu. Jadi aku juga kayak oh gini toh bisnis ya, apalagi persaingan makeup ini. Betul, sekarang ini kan gila. Brand-brand makeup lokal itu banyak dan ini ya betul-betul kompetitif sekali ya. Banget. Dan karena banyak konsumen tuh ya sekarang maunya yang murah. Jadi ya memang itu yang karena menjadi yang banting-bantingan harga akhirnya ya. Gitu. Begitu. Pasar bebas banget. Jadinya. Banget gitu. Jadi memang challenge kita terbesar sih sebenarnya di situ. Tapi on the other side juga kita tuh pengennya kualitas juga itu juga bagus ya. Gitu. Karena ya for me, I think quality speaks louder ya gitu. Karena aku juga pengen konsumen juga dapat yang terbaik gitu. Tapi memang it's not easy. Ya. Nah itu gimana nih strateginya Luna gitu ketika dihadapkan pada persaingan yang seperti ini gitu. Itu baru ngomongin nama ya Luna ya. Kita belum ngomongin TS Media, belum ngomongin Role Entertainment gitu. Nah itu gimana, ada strategi khusus nggak sih yang Luna Strateginya terapkan? Sih sebenarnya ya
aku sampai sekarang masih turun gunung juga sih mempromosikan gitu. Padahal sebenarnya aku pengennya ya bisa berdiri sendiri gitu. Tapi memang it takes a lot of apa ya capital gitu untuk mengendorse orang itu kan maksudnya kita tahu influencer sekarang udah tarifnya udah lumayan ya ada harga ada kualitas lah mereka punya capability dan reputasi yang baik untuk apa menjadi seorang KOL atau influencer beauty gitu. Jadi memang persaingan kita di sini adalah brand-brand besar yang memang punya sumber apa ya capital yang cukup besar untuk bisa membuat marketing mereka tuh jadi lebih sharp lagi, lebih masif lagi gitu. Jadi kalau kita tuh masih very organic, kita tuh kalaupun kita pakai KOL atau influencer memang kita masih yang barter, kalaupun ada berbayar juga yang very small amount karena we are very small company ya gitu. Kita masih kecil banget company kita. Jadi memang kita masih growing secara organik lah gitu. Dan itu yang menjadi challenge terbesar di kita. Jadi makanya aku sering turun gunung gitu. Kadang-kadang harus live Shopee. Boleh benar nggak sih? Live apa namanya? Marketplace gitu. Jadi memang Luna melakukan sendiri. Live, aku ngelakuin sendiri gitu. Shopping. Live sendiri gitu. TikTok ya sekarang kan semua banyak. Gitu. Jadi memang ya, sebut merek. Iya. Sebenarnya for me it's not a problem gitu. Aku juga sangat senang gitu karena aku apa ya ngelakuin itu juga aku pengen denger feedback langsung dari konsumen gitu pada saat aku live, aku denger. Semoga mereka nggak bohong ya sama aku tapi denger komennya mereka tuh memberikan apa ya penghargaan dan satisfaction yang berbeda ke aku gitu. Kayak sering banget gitu. Ada yang datang ke aku, "Kak, please produk ini jangan di-discontinue ya. Aku suka banget. Aku lagi pakai nih." Itu tuh buat aku tuh kayak penghargaan yang kayak gila ya kita bikin sesuatu dan orang suka dan dihargain dan di-appreciate gitu. Itu sampai berhenti gitu ya. Iya gitu. Jadi aku kayak makanya aku berusaha keras gitu. Tapi memang it's not that easy karena memang ya kapasitas kita nggak sebesar itu untuk promote massive gila-gilaan. Jadi memang kita lakuin secara organik. Mungkin keberadaannya Luna turun gunung itu justru membangun engagement yang lebih baik ya. Iya sebenarnya ya gitu, antara konsumen dan produk. Iya, tapi bagaimanapun juga ya kita butuh juga di push untuk ads, untuk apa ya awareness yang lebih masif lagi gitu dan itu nggak mudah gitu karena kadang-kadang kayak bingung ini kalau ada uang mendingan beli produk atau endorse orang yang banyak ya gitu. And I choose to untuk beli produk lah ya gitu. Jadi memang saat ini kami tuh masih sangat-sangat apa ya organik, masih sangat bisa dibilang kecil, tapi di situ aku belajar banyak banget gitu kayak apa yang works, apa yang enggak gitu dengan budget marketing yang minim. Oh ternyata we can do ini gitu. Jadi ya menarik banget sih untuk belajar itu. Terus juga kadang-kadang keterbatasan itu memancing untuk kreativitas. Bisa lebih kreatif lagi. Iya dan aku selalu challenge my team gitu. Ini kan budget kita minim ya gitu. We cannot compete tuh untuk big brands ya kayak sebut aja mungkin Paragon Group atau ya sekarang yang paling berjaya kan Paragon, Skintific, L'Oreal gitu. They're big groups gitu, big konglomerat gitu yang uangnya nggak ada habisnya. So we're competing to them gitu. Tapi what I can say is, I think untuk produk saya berani bersaing gitu karena kita nggak membuat produk abal-abal yang nggak jelas, asal murah atau asal ingredients yang asal claiming atau over claiming. I don't want that gitu. Kayak I'm trying to be honest with the products gitu sih. I think that's one of the key of nama juga ya gitu. Kita we are always trying to be honest gitu. Dan yang paling penting adalah efektivitas dari produk itu juga menjadi concern buat aku. Jangan sampai orang sudah mengeluarkan uang dan percaya sama our product tapi nggak ngerasain apa-apa. Tapi disclaimer juga nggak bisa kita membuat satu Indonesia semua. cocok semua Ya, karena kan kulit itu manusia beda-beda gitu. Ada yang mungkin cocok dengan brand A, ada yang brand B, ada yang brand C. Tapi ya what we are trying to do adalah to always give the best ya karena in the end customer
layak untuk dapat yang terbaik gitu di kelasnya dengan apa yang mereka udah keluarkan gitu. Nah terus kemudian nih dari beauty ke media nih Luna, itu Ya, gimana ceritanya? So kalau media sih sebenarnya gini, 2020 sebelum COVID lah ya, 2019 Deng, aku punya sahabat yang udah aku berteman selama 20 tahun lebih, tapi memang kenapa nggak pernah diekspos aku temenan sama dia, karena dia tinggalnya di Australia, terus dia pindah ke Amerika, jadi I see her only time to time gitu. Pas aku lagi liburan ke Australia aku ketemu dia. Pas dia pindah ke Amerika, aku liburan ke Amerika aku ketemu dia. But we still keep in touch. And what I like about her is she's also a passionate business woman juga gitu, seorang entrepreneur juga. Dan dia suka traveling, dia punya keluarga yang sangat relax gitu. Suaminya support lah. Dia mau traveling, suaminya tuh silahkan, anak-anaknya juga silahkan. Jadi for me to have temen yang suka traveling itu jarang banget. Terus aku ketemu dia gitu, terus dia akhirnya pindah ke Jakarta lagi 2017. Terus aku bilang, namanya Marian Romantir. Terus aku bilang, Mer, lo kan suka traveling yuk gitu, iseng. Terus kita traveling, kita ke Jepang waktu itu. Terus aku bilang, mau nggak kita bikin YouTube channel about traveling gitu, kayak 2 sahabat yang either review hotel, review tempat makan, daerah, kita kasih tips and trick, hidden gem, atau you know all those things about traveling gitu. Sebenarnya lebih kayak pengen bisa dapat ini sih endorsement kayak hotel, kayak apa, jadi suka traveling supaya nggak berat aja gitu. Sebenarnya awalnya iseng, benar-benar iseng. Akhirnya aku sama dia tuh bikin namanya Travel Secret berdua. Gitu. Terus 2020 pandemi, kita nggak bisa traveling. Akhirnya aku bilang, Mer, kita bikin podcast aja yuk gitu, podcast namanya TS Talks, tapi about traveling gitu. Karena lagi COVID, orang-orang apa sih yang dikangenin kalau lagi traveling? Jadi sebenarnya obrolan ringan aja tentang traveling. Akhirnya konten yang kita buat itu banyak yang nonton, terus banyak yang juga kali ya buat karena orang. kita kan bukan podcast yang cuma hahaha yang ngobrolin pribadi atau gosip-gosip gitu. We're talking about something else gitu. Akhirnya konten-konten kita cukup ini ya, banyak yang nonton, viral apalah gitu. 2021 kita dapat investment juga gitu. Akhirnya kita jadiin itu PT, kita jadiin itu benar-benar sebuah identity ini company. So we were like, apa ya TS Media? Ya udahlah, so we decided to jadiin itu sebagai media company gitu. Tapi memang di sana day to day-nya si Marian. She's in charge. Tapi masih fokus ke travel gitu masih. Justru karena kita berdua udah sibuk ya, kadang-kadang yang pergi itu kita hire host gitu, kayak ada selebriti lain yang traveling gitu, dan brand-brand yang masuk juga banyak, dan cukup hybrid kita punya company ini, bahkan sekarang jadi agency juga gitu ya. Palu gak ada lah, klien mau apa kita okein gitu, apalagi zaman sekarang kalau nggak gitu. Jadi benar-benar memang menangkap peluang juga gitu. Bener, ya, kalau nggak gitu ya udah nanti pada pindah ke tempat lain gitu. Jadi apa yang klien mau ya kita cater gitu. Mau dibikinin event ya udah oke. Mau dibikinin konten tanpa harus ada embel-embel TS Media, tapi yang produksi kita bikinin. Jadi ada apa namanya kayak semacam production house-nya juga. Betul, gitu kita ya. production house, dan kita juga KOL ecosystem, terus kita juga bikin event, tapi bukan IO ya, tapi sebagai konsep gitu ya, sebagai konsep ya kita yang ngedesain konsepnya seperti apa, kita yang bikinin kreatifnya seperti apa, nanti IO yang running the event gitu. So ya akhirnya ya kita kayak agency juga gitu. So ya berkembang seperti itu. Konten kita masih syuting, konten kita nggak banyak konten yang kita produce. Kita cuma produce TS Talk sama ada satu konten olahraga. Tapi dari situ berkembang tuh macem-macem. Jadi seru, menarik juga sih, Dan seru. Kalau dilihat timelinenya sebetulnya
nama dan TS ini lahir berbarengan ya sebetulnya, berdekatan lah gitu. Berdekatan iya, tapi memang nama dulu, tapi 2020 dan 2021 kan kita tidur ya. Goodbye, maksudnya bukan goodbye, kita bobo dulu ya gitu. Dan akhirnya, itu momentum untuk TS ternyata ya pada saat itu. Jadi karena Secret emang, ini. Anaknya kan nggak bisa diam ya. Literally saya waktu COVID, saya bisa tuh dari jam 8 pagi, kita bangun pagi, terus sarapan, sampai 10 malam, saya di laptop, bikin konten, meeting, ini kita bikin, karena ketakutan kali ya, COVID ini sampai berapa lama, betul. Terus cicilan tetap jalan. Karena saat COVID itu uncertainty-nya tinggi banget, kita nggak pernah tahu ujungnya di mana kan pada saat itu. So because of COVID, akhirnya kita bikin TS Media gitu, karena melihat peluang, itu momentum bagus banget ya gitu, dan akhirnya kita masuk dan semua ya, salah satu hal yang orang kangenin pada saat itu kan memang traveling juga kan, salah satunya, sama belanja ya nggak sih? Bener. Dan memang ya pada saat itu ya kita akhirnya masuk dari angle berbicara soal yang berbeda dari biasanya. Orang kan jadi nonton konten, nonton ya short videos about anything karena mereka di rumah semuanya. So it's our momentum juga, akhirnya kita bisa ngambil peluang di situ dan akhirnya kita bisa membuat TS Media sih. Luna, ngomongin soal kepemimpinan perempuan ya gitu. Kepemimpinan gaya apa sih yang Luna terapkan baik di Nama dan di TS? Apakah misalkan untuk kedua perusahaan ini sama aja gitu gaya kepemimpinan atau ada perbedaan gitu antara kalau satu di sama TS lain? ya, kalau di TS kan Marian yang lebih day to day, dia CEO-nya. Kalau di Nama aku. Kalau di Nama sih sebenarnya aku mantaunya memang day to day-nya tuh lewat bisa Zoom, WhatsApp, tapi setiap seminggu tuh bisa 2-3 kali aku ke kantor gitu. Bahkan kalau lagi nggak ada syuting ya aku bisa, ya kadang-kadang kita selesai syuting cepet gitu. Aku jam 3 ke jam 4 nggak ada apa-apa gitu. Aku bisa mampir aja gitu. Ada update nggak apa? Oke. Atau bisa di handphone selalu gitu. Kalau aku tuh lebih gini sih. Aku lebih result oriented gitu loh. Aku bukan bebaskan, aku challenge juga my team gitu. Aku terserah deh, kamu mau keputusan apa, aku challenge. Tapi make sure keputusannya itu ada hasilnya gitu. Karena aku juga nggak bisa kayak selalu membimbing tiap hari, setiap detik ini segala macam. That's why I hired you. Kalau ini gitu to handle this gitu. To handle this gitu. Tapi memang biasanya setiap hari ini gimana Bu, ini gimana Bu, ini gimana Bu. Memang agak sedikit repot ya karena memang retail tuh detailnya cukup banyak gitu. Kita ada coba ini, coba itu, cari berbagai cara yang bisa membuat lebih efisien gitu. Karena memang karena persaingan di luar kan juga tambah banyak ya. Apa sih efisiensi yang bisa kita tekan gitu. Aku selalu challenge the team gitu. Apa aja yang kita bisa kerjakan gitu. Terus juga ya aku juga nggak terlalu ini ya memaksakan mereka untuk kayak resultnya harus perfect, tapi ya I wish the execution selalu harus benar gitu. Karena menurut aku eksekusi itu yang kadang-kadang paling susah gitu. Makanya aku cukup bawel dengan detail-detail eksekusi gitu. Ini mana gitu. Jadi ya mereka harus be ready dengan options, dengan pace kerja aku yang lumayan agak cepet sih gitu. Nah, ada nggak sih hal utama yang selalu Luna jaga gitu dalam dalam bisnis? Jadi prinsip apa sih yang selalu dipegang dan diteruskan ke semua timnya? Dulu aku kalau aku tuh seneng yang cepet gitu. Cepet bukan berarti jelek ya gitu, tapi dalam artian cepet bukan kayak asal gitu. Karena aku orangnya gercep gitu loh. Aku orangnya gercep dan aku berharap tim aku juga bisa. Aku nggak mau mereka nyamain pace aku. Kalau bisa sih alhamdulillah ya. Kalau bisa lebih ya malah. Kalau bisa lebih gitu. Tapi setidaknya bisa
catching up with the pace gitu. Dan aku juga berharap mereka juga bisa be creative, terus juga mereka bisa lebih nggak pasif gitu. Aku sih berharapnya itu. Jadi aku selalu ingetin gitu. Proaktif lah ya gitu ya. Gitu. Karena proaktif itu membuat kita tuh jadi lebih bisa mengeluarkan ide-ide yang kadang-kadang kita nggak sangka-sangka gitu. Jadi proaktif, terus juga kalau mengerjakan sesuatu itu cepet gitu. Dalam artian aku nggak bilang jonggrang banget sih, tapi at least day to day-nya tuh you have improvement what you're doing gitu. Jadi aku seneng yang seperti itu gitu. Cuma kadang-kadang memang nggak gampang cari orang yang bisa ngerti aku gitu, terutama soal pace. Nah biasanya ada ini nggak sih kayak budaya kerja yang Luna selain itu ya, selain gercep, proaktif gitu, budaya kerja seperti apa sih yang ingin Luna bangun, selalu ingin Luna bangun dalam perusahaan-perusahaannya Luna? Aku sebenarnya lebih kayak gini sih, masalah tuh akan selalu ada, tapi aku seneng kalau mereka bisa komunikasikan itu. Itu yang selalu aku pengen bangun gitu. Jangan diam tiba-tiba masalah itu berlarut-larut gitu. Makanya aku senang yang cepat itu adalah kalau kita nemuin masalah, dibicarain, diomongin, instead of pointing fingers ke siapa, yuk solusinya apa nih? Jadi come to me, oke, kita punya masalah ini, tapi kita udah ada solusi ini nih, menurut ibu yang mana gitu. Jadi aku seneng budaya yang seperti itu gitu, bahwa masalah itu bukan sesuatu yang menghambat, tapi justru membuat kita lebih kreatif dan cari solusi sih. Itu yang aku suka dan gitu. Bisa dan bisa membangun kekuatan tim juga benar, ya. Gitu, dan aku bisa belajar dari situ gitu. Oh, my team actually memberikan solusi yang oke nih gitu. Jadi aku juga bisa belajar, oh ya, it's actually a good idea gitu. Dibandingin pasif gitu, itu yang aku nggak terlalu suka sih gitu. Nah, kalau ini dalam peran peran perempuan dalam bisnis nih Luna, kalau sekarang sih udah banyak lah ya bisnis women gitu kan, banyak sekali. Kira-kira menurut Luna nih peran apa sih sebetulnya yang sangat bisa diambil oleh perempuan dalam dunia bisnis? Banyak sih sebenarnya ya. Ya sebagai pemimpin ya, perempuan itu menurut aku yang menyenangkan adalah kebanyakan. Aku nggak bilang semua ya, dan aku nggak bilang laki-laki tidak bisa. Tapi biasanya perempuan tuh cukup terkenal dengan multitaskingnya. Dan harusnya maksudnya kepemimpinan perempuan itu good side-nya adalah lebih nurturing kali ya gitu. Tapi jangan salah, yang lebih tegas dibanding laki-laki juga banyak. Iya betul. Aku dan rasa biasanya yang lebih sangat memegang prinsip tuh biasanya perempuan ya. Dan aku ngerasa perempuan can be nice, tapi sangat ini ya, maksudnya sangat sharp sih gitu. Kayak kita tuh bisa lebih kayak nope, enggak, gitu loh. Kita bisa lebih tegas sih. Kadang-kadang laki-laki can be nice, too nice gitu. Tapi jangan salah, perempuan juga iya sih. So I don't think it's about gender ya. I think it's about karakter juga sih gitu. Ya aku rasa perempuan kehebatannya bisa lebih multitasking dan lebih nurturing karena kita punya sifat mengibui gitu kan. Betul ya. Gitu. Nah Luna, dari semua yang Luna bangun ini gitu ya, nama TS Media dan sekarang ada Role Entertainment, kira-kira apa sih yang ingin Luna kontribusikan untuk bangsa ini gitu, dari atau dari untuk lingkungan gitu Oke, so aku sih gini ya, why am I working so hard gitu? Karena memang kalau bisa dilihat, at the moment my main income itu masih dari me as an actor, as a celebrity, as a influencer lah, masih sebagai seorang public figure lah.
Karena itu yang sudah established 24 tahun gitu. Itu yang sudah dibangun 24 tahun dan sudah sangat established dan banyak memberikan pengaruh ekonomi yang baik pastinya buat aku gitu. Jadi makanya yang kayak nama Rule Entertainment, TS Media kan baby ya. Gitu. Namanya kalau kita ngebangun sesuatu yang baru nggak bisa langsung boom gitu. So it's like kita lagi grooming, kita benar-benar kayak lagi nurturing, kita lagi kita lagi kelola dengan baik supaya one day ini bisa berdiri sendiri dan justru bisa menjadi bread and butter yang lebih besar dibandingin keartisan aku gitu. Dan membangun bisnis tuh nggak segampang itu gitu. Apalagi kalau kita punya goal dan cita-cita perusahaan ini bisa jadi besar ya, of course kita benar-benar harus build the company itu benar-benar solid dan benar-benar gimana caranya supaya one day bisa jadi perusahaan yang besar, dan you have to build it gitu, you have to be there and you have to groom gitu supaya kedepannya ini bisa sukses gitu. Jadi memang ya aku berharap apa yang aku bangun ini ya di 5 tahun ke depan ini sudah bisa menjadi sebuah perusahaan yang established besar dan bisa menjadi one day legacy aku juga gitu. Itu kira-kira sih. Kayak ada nggak sih keinginan untuk kayak kira-kira ada komunitas yang ingin disentuh nggak sih dari bisnis-bisnis yang Luna bangun gitu? Untuk komunitas-komunitas atau apa gitu. Sebenarnya berdampaknya tuh pada ya oke. Jadi of course beberapa bisnis aku ini one day I really hope itu bisa juga menjadi donatur tetap di yayasan aku. Aku kan juga baru bikin yayasan dan itu memang aku bergeraknya di bidang pendidikan gitu. Jadi memang my concern is di bidang pendidikan gitu, dan sekarang ya yang kami lakukan adalah mencoba merehabilitasi sekolah-sekolah di daerah gitu. Karena menurut aku tuh fondasi yang paling penting dari sebuah bangsa adalah meratanya pendidikan gitu. Aku mungkin nggak bisa bantu dalam mengajar atau mensubsidi guru yang baik atau gimana, tapi aku bermulanya tuh dari infrastrukturnya dulu supaya mereka nyaman aja di dalam sekolah itu, di dalam ruang kelas itu. Makanya kita punya program namanya Nyaman Bersekolah. Menarik. So ya ini yayasan yang aku baru dirikan, namanya Yayasan Luna Maya Nawasena. Nawasena tuh artinya bahasa Sanskrit masa depan yang cerah. So I hope. Cantik sekali namanya. Thank you. So I hope sekolah-sekolah yang kita bantu bisa membuat anak-anak mereka tuh lebih nyaman bersekolah. Ya. Itu sih, semoga dengan apa yang aku bangun, ya kalau sekarang kan kita masih ngetok-ngetoknya teman-teman gitu, mau nggak gitu. Kita punya proposal untuk merehabilitasi sekolah-sekolah di daerah. Kemarin kita udah NTT di Kupang, tapi di pelosok gitu. Besok hari Selasa, besok ya kita ke Sumba. Wah, iya. Jadi banyak ke arah timur ya berarti. Sementara iya, betul. Dan melihat kondisinya sih cukup memprihatinkan. Memang sih jadinya membuild sekolah di daerah timur, infrastrukturnya kan jauh ya, bahan bangunan juga lebih mahal, automatically juga biayanya juga lebih mahal gitu. Jadi ya kita mencoba membantu sebisa mungkin di situ. Ya one day mudah-mudahan all the businesses yang kita bangun juga bisa support yayasan ini, karena that's my biggest concern gitu, kayak ngelihat adik-adik kita gitu kayak mau belajar aja nggak nyaman gitu. Atapnya rubuh ya kan. Alasnya tanah gitu. Terus ininya seng gitu, dan daerah timur tuh kan panas sekali ya gitu. So they're not in the place yang comfortable untuk belajar gitu. Dan of course guru-gurunya juga banyak yang honorer juga ya, kasihan juga gitu. Tapi mungkin pertama our campaign itu dulu deh gitu. Berarti ini memang proyek awalnya di NTT nih ya masih ya. Nanti mudah-mudahan sih. Semoga banyak yang ingin ikut terlibat gitu ya. Terus perusahaan-perusahaannya Luna juga kemudian bisa menjadi support
jadi partner yang betul utama gitu. dari Karena situ. kadang-kadang kalau ngetok-ngetok yang lain nggak segampang itu Iya, juga kan. betul. Kalau sekarang sih masih teman-teman yang alhamdulillah teman-teman yang sangat udah sukses banget yang menjadi donatur gitu, yang udah plotting satu sekolah di ada yang di NTT, ada yang plotting sekolah di Sumba, ada yang plotting itu. Ya mudah-mudahan semakin banyak donaturnya, semakin banyak sekolah juga yang bisa kita reach out gitu, yang bisa kita bantu untuk Dan mungkin juga bisa berjejaring gitu ya, jadi ada bener gitu. apa namanya tempat-tempat lain juga bisa ikut support ya. Betul. Jadi ya ini sih bentuk langkah menurut aku masih kecil banget. Jadi aku harap sih semoga tenaga kita dan usaha kita jangan pernah lelah lah untuk di sini. Karena it's a very nggak gampang sih ini. Oke. Nah, ada nggak Luna dari semua pengalaman Luna gitu ya, 20 tahun lebih berkarir di showbiz gitu, terus membangun bisnis gitu. Ada nggak sih Lun pesan gitu ya dari pengalaman Luna selama ini gitu? Yeah. Pesan yang ingin disampaikan ke perempuan, terutama perempuan-perempuan yang ingin memulai bisnisnya sendiri gitu. Aku percaya ya perempuan tuh lebih and again this is not about gender ya. Kadang-kadang aku juga kalau ngomong gini cowok-cowok ada yang ngomong enggak aku juga anaknya gigi gitu, ada juga gitu. Tapi kan we're talking about women founders ya. So of course aku akan speak untuk gender kita lah, perempuan gitu. Aku rasa sih perempuan tuh punya jiwa yang lebih resilient gitu loh. Aku sangat-sangat percaya perempuan itu kalau udah tangguhnya setengah mati gitu. Dan jiwa seperti itu tuh yang membuat kita perempuan jadi jadi lebih menarik untuk dilihat dan dikulik gitu. Kalau ngelihat women's founder gitu, kita lihat banyak sekali perempuan-perempuan sukses gitu, bahkan menjadi pemimpin dunia. I think one of the key suksesnya itu adalah mereka semua resilient gitu, dan nggak gampang nyerah gitu. So mungkin buat teman-teman perempuan di luar sana yang lagi struggling, you're not the only one, but believe me, dengan disiplin dan kerja keras, one day you will get di mana yang kita ingin tuju gitu. So saya rasa sih semua success story itu nggak ada yang berbeda ya ceritanya. Semuanya sama, kerja keras dan nggak pernah nggak pernah patah dalam semangat gitu. Tapi ya kami juga pernah terpuruk, kami juga pernah lelah. Tapi somehow pada saat kita bangkitnya itu lebih kuat ya. Bounce-nya itu kayak ditrampolin lebih tinggi gitu. So percaya semua timing itu tepat. Jadi sabar aja. Tapi di sela-sela itu jangan males-malesan. Dan jangan mudah patah ya. Benar, dan selalu kejar peluang. Menurut aku jangan malu, jangan nggak enakan, jangan takut. Kadang-kadang perempuan itu suka takut dan suka nggak enakan duluan. Betul. Mungkin itu downside-nya. Kadang-kadang perempuan tuh punya bawaan yang kadang-kadang menghambat kita gitu loh. Pede aja. Betul, gitu. Ya. Ininya juga ya kadang-kadang self doubt-nya tuh terlalu banyak. Benar, karena kita overthinking suka kan. Betul, karena kita selalu punya punya pemikiran yang macem-macem. What if ini, what if itu, karena kita kan selalu pengen perfectionist ya dalam banyak hal gitu. Jadi kita banyak pemikiran yang akhirnya menghambat kita. Buat aku maju aja, mau kita diomongin, mau kita dianggap nggak tahu malu apa, kerjain aja. One day orang yang ngomongin dan ngeliat kamu aneh itu akan ngeliat kamu udah 1 bahkan 2 step di depan mereka gitu. Aku juga kalau nggak ngerti, aku nggak malu sekarang nanya sama orang. Aku sama sekali, dulu aku malu, gengsi. Karena kan dianggap udah sukses, udah ngerti dong gitu. Tapi kan dunia bisnis kan dunia yang baru buat aku gitu loh.
Sampai detik ini aku masih belajar, dan aku sama temenku, kalau misalkan nggak usah temen deh, sama my staff, kalau aku nggak ngerti istilah ini apa artinya, padahal Jadi aku jangan malu bertanya. padahal aku bosnya gitu loh, aku nggak malu untuk nanya. Aku akan bilang saya nggak ngerti, tolong jelasin, so I can understand more gitu loh. Jadi jangan takut deh gitu. Maju terus, jangan patah ya, jangan mudah patah. Luna, terima kasih banyak banget. Ini aduh seneng banget ya, dapat banyak insight dari Luna, pengalaman yang berharga gitu, dan kita juga tahu apa yang sedang Luna kerjakan, cita-cita yang ingin Luna raih gitu ya. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Amin. Semuanya berbuah dengan baik ya. Dan tentu saja itu tadi rencana baik untuk membangun sekolah agar anak-anak belajar lebih nyaman, bisa terus berlanjut dan banyak yang mendukungnya. Amin. Terima kasih banyak sekali sudah. Terima kasih udah diundang. Iya, kita juga yang terima kasih Luna berkenan datang di Women Founders Indonesia. Keren. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa undang lagi, jangan bosan ya. Diajak ngobrol-ngobrol seru terus sama ngomongin bisnis gitu. Okay. Boleh. Karena mungkin nanti bisa lebih spesifik betul. Kalau sekarang kan secara general aja. Iya, nanti mungkin next kita bisa datang secara spesifik. Ngobrolin beauty ya mungkin beauty atau mungkin entertainment industry gitu, apa yang kurang dan lebihnya gitu, how to be in the industry juga gitu. Thank you for having me. Thank you juga buat yang udah nonton, semoga bermanfaat dan bisa jadi pelajaran yang menarik. Thank you banget ya Luna ya. Thank you Mbak Indah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sehat selalu ya. Amin, sama-sama. Sehat selalu. Baik, demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Luna Maya. Jadi tadi poin dari Luna Maya adalah jangan pernah berhenti, jangan mudah patah, yakini kemampuan diri, kita semua pasti bisa membangun bisnis. Demikian, sampai jumpa di episode podcast Suara Perempuan selanjutnya. Saya Indah Aryani, mohon diri, sampai jumpa.